مارد بمرمى العين يا حيا اتحوط. Profesornya bidang tasawuf. Ya, di sini ada Pak Iswanto, Sadusdi, Edudi, Ramadan, dan para guru semuanya, dan mencintai anak-anak sekalian yang kalian membesarkan Jabal Nur ini. Pada kalian mungkin belum begini dikenal orang Jabal Nur. Pesantren ini buat dulu tak itu bukan Jabal Nur. Dengan adanya mereka inilah makanya, dan tenaga-tenaga guru yang betul-betul dia semangat membuat saya semangat. Jadi sengaja kita undang Profesor Tasawuf. Jadi pekerjaan kita pada hari ini membahas mengenai tasawuf. Karena saya pernah belajar tentang apabila fikih dan tasawuf. Fikih itu membahas mengenai masalah yang zahir saja. Kalau tasawuf membahas mengenai yang batin, yang di dalam. Ya, secara fikih Anda tidak sah sholat kalau tidak menghadap kiblat. Tidak sah sholat kita kalau tidak menghadap kiblat. Tapi itu, oke, harus menghadap kiblat. Maka kerja itu buat Anda menghadap kiblat, hati Anda kemana? Kami dah kaji tasawuf, cerita hati, dan kaji tasawuf. Menghadap kiblat, waktu kalian menghadap kiblat, hati kalian kemana? Tadi atau konser atau entah kemana pikiran. Ini pekerjaan tasawuf nanti kita dengar oleh Pak Prof untuk membahas mengenai. Jadi beliau ini sudah menelan buana. Bulan Ramadan 2 tahun yang lalu sudah keliling Eropa, sudah keliling, ya, Belanda, Jerman, sebagainya. Sudah, kan gitu. Dulu beliau ini menjemput saya untuk saya ceramah. Beliau angkatan muda, dia betul orang tua beliaunya Hajah Kartini. Inilah anak saya Ustaz, anak saya. Sekarang sudah jadi guru besar. Nah, jadi yang utama nanti, ini kan belum ada alumni sini Ustaz. Belum ada alumni, masih 5 tahun kurang, 6 tahun kurang lah. Belum tamat, belum ada. Jadi nanti yang tamat siapa? Yang mau ikut perguruan tinggi, Winsu, umur Ustaz ini sudah bisa menghubungi, sudah bisa kita hubungi ke UMSU, ke WISU, ke USU, tentara, polisi. Kalian harus semangat kalian kalau kita begini, kalian masa depan kalian. Jadi itu kata Muhammad Iqbal dalam pertemuannya dengan para siswa-siswa. Idza ra'aital hilala numuwahu ay qad sayakunu badran kamilan. Idza ra'aital hilala numuwahu, kalau kamu melihat bulan sabit mulai muncul, ay qad, yakinlah kau sayakunu badran kamilan, dia akan menjadi bulan purnama. Ini pertama ini bulan sabit, nanti akan menjadi bulan purnama. Yakinkan, mudah-mudahan nanti arahan Bapak Prof akan membuat kita bertambah ilmu kita dan semangat kita. Hanya ini adalah kesambutan dari pimpinan
seperti Jabal Nur yang tanpa ada kalian nggak bisa saya bergerak, nggak bisa saya jalan. Dua, Pak Ramadan dengan Khairuddin ini selalu mendorong saya. Ini kita di berita ini akan dimasukkan berita wartawan apa? Beberapa surat kabar nanti oleh Pak Ramadan nanti. Jadi di YouTube udah keluar ya. Yang lalu udah keluar ya, insya Allah dia akan keluar. Saya pikir ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana ila siratin mustaqim. Walladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Arti ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat, martabat, kemuliaan kepada tiga golongan manusia. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua adalah mereka yang diberikan Allah ilmu. Dan yang ketiga, mereka yang semasa hidupnya selalu beramal, mereka yang selalu berkarya, kreativitas, dan selalu berbuat yang terbaik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Tuan guru kita, orang tua kita, Abi Kiai Haji Zulfikar Hajar LC. Kemudian yang kita muliakan, mungkin Umi juga hadir di sini, bersama Umi juga, Direktur Eksekutif Yayasan Tahfiz Quran Jabal Nur, sahabat saya, adinda saya, Dr. Haji Hasan Al-Arifin. Kita doakan sebentar lagi beliau akan mendapat gelar spesialis penyakit syaraf. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadir juga di tempat kita ini, di masjid yang mulia ini, para tokoh dan para ulama. Hadir bersama kita yang saya hormati Ustaz Agus Purwanto, kemudian Ustaz Rusli. Beliau juga sebagai wali murid, ada dua Abi putranya yang belajar di sini. Saya ajak tadi karena rumahnya tak jauh, dan tak sengaja entah kenapa baju kami sama-sama biru. Kemudian juga hadir bersama kita ada Pak Khairuddin dan Pak Ramadan dari media. Dan yang saya banggakan, saya hormati Majelis Dewan Guru. Ini semuanya adalah para ilmuwan sesuai dengan bidangnya. Di mata saya ini para Dewan Guru ini adalah para ulama,
para cendekiawan yang akan mentransfer ilmu-ilmu yang dimiliki terutama kepada generasi bangsa kita, supaya mereka pada masanya nanti akan menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati, dan kelak menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Yang kita banggakan dan kita sayangi anak-anak kami dari tahfiz Al-Quran dan Abi Zulfikar ini, mereka yang duduk ini, suatu saat saya yakin ada juga yang akan seperti Abi jadi ulama, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi profesor juga, ada yang jadi dokter. Karena saya pun dulu seperti Ananda ini juga. Ketika Abi baru kembali dari Mesir, saya masih tinggal di Jalan Pahlawan, Abi tinggal di Kalengko. Beliau baru tiba dari Mesir, dan saya sebagai ketua remaja Masjid Pahlawan, dan almarhumah ibunda saya ketua majelis taklim kaum ibu. Maka Abi lah dulu yang sering kali kami undang, dan beliau ini inspirator juga membangun manasik haji. Saya pun terinspirasi. Beliau punya Jabal Nur, saya sempat 12 tahun dengan manasik pada Arafah, bawa jamaah haji. Jadi memang Abi ini orangnya banyak energi positifnya, dan sehingga banyak gagasannya, banyak idenya. Seperti tadi kata Dr. Hasanul Arifin, ini Yayasan Jabal Nur tidak pernah berhenti membangun, kecuali Abi kalau lagi nggak sehat aja berhenti bangunnya. Ini tokoh inspirasi dan juga menjadi teladan terutama bagi anak didik kami, Dewan Majelis Guru. Kita perlu juga banyak belajar dari tokoh yang sudah hidup lebih awal daripada kita sebagai generasi yang belakang hari ini. Alhamdulillah, hari ini suatu kehormatan bagi saya. Kalau biasa Abi ini yang saya undang, hari ini saya diundang untuk memberikan ya mungkin sedikit ilmu, setitik ilmu kepada kita semua yang hadir pada majelis ini. Dan doa saya tentunya, doa kita semua, Abi dan keluarga semuanya sehat walafiat, dan terus menginspirasi untuk umat, terutama dalam membangun sumber daya insani yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang hafal Al-Quran, Masya Allah. Jadi sebenarnya apa yang Abi lakukan bersama keluarga ini adalah jihad, amal jariah yang sangat besar nilainya, dan ini bisa menjadi contoh bagi kita semuanya. Dan saya doakan juga ini dewan-dewan guru Abi sehat semuanya ini. Walaupun kalau kata Dr. Hasanul, dalam masa pandemi 3M nggak boleh dihilangkan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini dewan guru nggak ada jaga jarak. Kata Ustaz Rusli, kalau daerah saya Mencirin dan sekitarnya, insya Allah coronanya yang takut datang. Apalagi di sini ayat-ayat Quran dikumandangkan, sholat berjamaahnya 5 waktu, Masya Allah. Tapi begitu pun kata Dr. Hasanul, protokoler kesehatan harus tetap dijaga. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya semula agak lama memahami apa makna kantin Janur Biru Abi Zulfikar. Semula saya pikir ini jangan-jangan Abi juga sudah buka kantin.
kuliner Islami seperti di Saudi Arabia, mungkin nasi Arab, nasi brigade, karena ada kata-kata kantin. Saya berpikir seperti itu Pak Agus Purwanto. Iya, ini kalau ada kantin Janur Biru, ternyata rupanya ini adalah sebuah singkatan kantin kajian rutin. Janur, Jabal Nur, Biru, apa tadi, binaan guru-guru. Dan saya tahu Jabal Nur itu identik dengan warna biru. Maka saya pun di rumah berdiskusi dengan istri saya. Ini mau kemana? Kata istri. Mau ke Jabal Nur. Jabal Nur itu biru. Maka saya pun dicarikan batik warna biru. Walaupun Habibul Fikar jubah putih, tapi selendang birunya tidak pernah hilang. Jadi kalau sudah di Medan lihat kiai pakai jubah putih dan selendang biru, tidak ada duanya. Ini identitas yang melekat. Nah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, memang orang Medan, Pak Khairuddin, Bang Ramadan, suka buat singkatan. Ini ciri orang Medan ya. Saya pernah duduk di satu tempat makan, ditawarin menu. Jadi saya baca menunya ada jus Mesir. Terbanyak saya, ini cocok bawa Abi juga. Udah ada jus Mesir. Rupanya singkatan juga. Mesir. Jus Mesir, jus melon sirsa. Saya membayangkan semula Dr. Hasanul, macam mana jus Mesir ini. Rupanya yang datang cuma melon tambah sirsa. Ada lagi teman saya kena penasaran pesan jus Jennifer. Wah, ini kayak di Amerika ya. Rupanya yang datang cuma jeruk nipis peras. Jennifer, jeruk nipis peras. Tapi memancing pembeli sehingga penasaran. Nah, ini samalah ini dengan kantin Janur Biru ya. Kantin rupanya kantin rutin. Ada lagi istilah yang baru lagi, ngopi. Nah, kita bayangkan minum kopi, rupanya ngopi, ngobrol penuh arti. Itu ada saya baru ngopi dengan kelompok Maidani, pemusik religi Maidani. Saya sekali diundang kemarin. Acara kami talk show namanya Ngopi, ngobrol penuh arti, sudah ada di YouTube. Nah, jangan lupa dilihat, like and subscribe ya. Bapak Ibu yang saya muliakan dan anak didik yang kami banggakan, pada kesempatan yang sangat mulia ini ya, saya pribadi senang sekali bertemu dengan ulama, bertemu dengan para ilmuwan, bertemu dengan para hufaz Al-Quran. Ini ibadah yang luar biasa ya. Orang-orang sufi itu seperti Ibrahim Al-Khawas yang dikutip Imam Al-Bushairi dalam kitab risalahnya. Salah satu obat hati itu adalah wa majalisatus sholihin. Wa majalisatus sholihin, duduk di majelisnya orang-orang soleh. Doanya Nabi Ibrahim itu wa alhidni bis sholihin. Asy-Syu'ara 83-84. Doanya Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf ayat 101 itu juga Fatirus samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Itu doanya Nabi Yusuf. Jadi dalam hidup ini biasakan duduk dan berkumpul dengan orang soleh. Ini di depan Nabi saya tidak bermaksud memuji, tapi ini fakta. Saya diam-diam mengamati nih Nabi ini. Salah satu yang saya dapat ya, mudah-mudahan juga diteruskan oleh anak-anak Nabi. Beliau ini salah satu yang saya lihat
luar biasa kalau bersilaturahim. Di mana saja, orang meninggal, orang sakit, pesta pernikahan, ada aja undangan sama Abi ini. Dan beliau sehat, ya Abi begitu ya, datang. Nah ini saya pikir contoh yang sangat baik membangun silaturahim, bersahabat dengan siapapun dan kepada siapapun tak pilih. Sering ketemu, beberapa hari yang lalu ketemu di Sentosa, ada yang meninggal. Sebelumnya ada acara juga ketemu, orang Aceh sepakat cerita, Abi ceramah takziah di tempat almarhum Pak Ismail di Simalika. Ada, kadang ada saja jalan bertemu. Jadi memang hidup ini biasakan berkumpul dengan orang soleh, biar menular kesolehannya. Dalam teori sosial itu ada komunitas akan membentuk sebuah identitas. Itu teori sosiologi. Ini yang jadi guru sosiologi paham ya. Jadi contohnya ya, kalau kita dekat dengan ulama, banyak dapat nasihat, pasti begitu. Dekat sama pejabat, tidak pun kita pejabat, orang segan juga sama kita. Kalau kita dekat pedagang minyak wangi, gimana kira-kira? Wangi nggak bu? Wangi paling tidak kan dia promosi. Ini pun ada produk baru, malaikat senja. Ini yang lebih baru lagi, malaikat maut namanya. Kan macam-macam nama parfum itu. 1000 bunga, malaikat senja, apa-apa. Dekat dengan jurkam, maksud saya juragan kambing. Kira-kira bau kambing nggak? Bau. Kenapa? Komunitasnya kambing. Nah maka carilah selalu komunitas orang-orang soleh, komunitas orang-orang yang baik, biar ketularan apa yang ada di sekitar kita itu. Nah ini saya pikir yang harus juga kita lakukan hari ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, tema saya ini sederhana saja. Tadi Abi bilang tasawuf ya, itu kajiannya berat juga, tapi kita akan melihat sisi-sisi kajian tasawuf. Saya ingin membahas hari ini Abi surah Al-Mujadilah ayat 11. Di dalam ayat itu ada orang-orang tertentu yang Allah akan memberikan kepada mereka martabat, derajat, kemuliaan. Siapa kita yang tidak mau mulia di mata Allah? Siapa yang tidak mau kita mulia di dunia dan mulia di akhirat? Ada orang nampaknya mulia di dunia, tapi dia terhina-hina di akhirat. Ada orang mungkin di dunia tidak dipandang orang, tapi dia orang yang mulia di akhirat. Sampai kisah di zaman sahabat Nabi itu ada Uwais Al-Qarni. Dia orang yang tidak terkenal di bumi. Dia orang yang tidak punya harta, tidak punya kekuasaan, tapi Nabi katakan kepada sahabatnya, dia orang terkenal di langit. Uwais Al-Qarni. Rupanya salah satu amalannya, dia selalu berbakti kepada ibunya yang sudah tua renta, buta, harus menyulangi makan ibunya, sampai dia membawa ibunya pergi berhaji, dia gendong ibunya di pundak. Dan saat dia meninggal, begitu ramai yang datang, rupanya para malaikat ikut melaksanakan fardu kifayahnya. Ramai yang mensolatkannya. Orang-orang terkejut, siapa yang datang tamu yang agung-agung ini? Rupanya para malaikat pun memuliakan jenazahnya. Ternyata amalannya, dia orang yang selalu berbakti, menghormati, menyayangi ibunya yang sudah tua itu. Nah, jadi memang ada orang di dunia dia tidak terkenal, tapi dia terkenal di langit. Nah, kalau setuju, menurut saya ya, biarlah terkenal di dunia, asalkan juga terkenal di langit. Gimana Bu? Setuju? Udah bagus sekali lah ya. Nah baik, ini jam 3 nih Dr. Hasan ya.
Saya kadang-kadang Abi susah membedakan orang yang tunduk ini antara khusyuk dan ngantuk. Nah, tapi saya berbaik sangka ini kalau pernah ada yang tunduk karena khusyuk bukan ngantuk, ya. Saya sering bilang ini kita hadir ini bukan tanggung ini. Ini adalah majelis yang luar biasa. Nabi selalu katakan itu. Idza marartum bi riyadil jannah fartahu. Kalau kalian melewati kebun-kebun surga, singgah, mampir. Sahabat kan bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Di mana kebun surga itu? Selama ini orang kalau dibilang kebun surga, yang dibayangkan itu raudhah yang ada di Masjid Nabawi, yang ada di kota Madinah. Tapi rupanya ada lagi kebun surga di dunia ini. Yang mana itu? Majalisul ilmi wa halatul dzikri. Itu hadis sahih. Imam Al-Ghazali mengutipnya dalam bab ilmu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi majlis ilmu, majlis zikir ini adalah majlisnya para malaikat. Jadi sebenarnya yang hadir ini selain anak-anak kami santri tahfiz Al-Quran Jabal Nur, para dewan guru, tetapi juga ini dihadiri para malaikat. Masya Allah. Jadi kalau malaikat hadir, dilihatnya kita tidur, malu juga kita sebenarnya. Udah datang malaikat di Jabal Nur jauh-jauh ke sana kiri ini, tapi begitu malaikat hadir akan mencatat, melaporkan kepada Allah, yang dilihatnya malah tertidur, ya. Nah, na'udzubillah. Tapi kalau pun ada yang tidur, lanjutnya. Karena tidur itu Abi rahman Allah juga, ya. Ada orang nggak bisa tidur, udah minum obat tidur, udah ke dokter, nggak bisa. Tapi hadir di masjid, dengar taklim, tidur, berarti Allah sayang yang hadir. Tak perlu lagi dia minum obat, ditidurkan Allah. Asal jangan sampai seperti Ashabul Kahfi, tertidur 309 tahun. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 itu, manusia yang memiliki derajat, manusia yang memiliki martabat yang sangat tinggi, kalau manusia itu sudah memiliki 3 hal ini. Nah, ini bekal bagi anak-anak kami, bagi Bapak Ibu para pendidik. Tadi kata Dr. Hasanul, mungkin ada juga nanti kalau waktunya memungkinkan ada tanya jawab. Ya, saya sampaikan intinya saja dulu. Masih bisa kita lanjutkan? Ibu-ibu serius? Cuma 2 orang yang serius, ternyata yang lain nggak serius. Ibu-ibunya serius? Nah, baru kelihatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak kami semangat ya. Yang pertama, manusia yang bermartabat dan memiliki derajat yang mulia di sisi Allah itu, itulah mereka alladzina amanu. Itulah mereka orang yang beriman. Mereka yang takut kepada Allah, mereka yang bertakwa kepada Allah. Itulah manusia yang mulia. Itulah manusia yang bermartabat. Tapi jangan kita lupa, ternyata iman ini tidak bisa diwariskan. Kan begitu Pak Agus Purwanto ya. Ada ayahnya beriman, tapi anaknya tidak. Nabi Nuh, bagaimana istrinya? Bagaimana anaknya? Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana ayahnya? Azzar, pembuat patung berhala. Tapi anaknya Ibrahim alaihissalam, penghancur berhala. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 pamannya Abu Lahab, Abu Jahal, itu yang menentang perjuangan dakwahnya. Sehingga Allah katakan kepada Nabi Muhammad dalam surah Al-Qasas 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau gak bisa ngasih hidayah sekalipun kepada orang yang kau cintai,
tapi Allah yang memberikan hidayah. Jadi kita ini banyak contoh Abu Lahab, Abu Jahal, suami istri tidak beriman. Nabi Nuh, suaminya beriman, istrinya tidak. Nabi Ibrahim, suami istri beriman. Kalau ibu ditanya, ibu-ibu saya tanya, mau pilih yang mana? Tipikal Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, atau yang mana? Kok ragu ibu menjawabnya? Kira-kira yang mana yang dipilih? Atau karena belum berumah tangga kali ini? Karena belum berumah tangga bingung begitu ya. Tapi anggap sajalah kalau mau punya suami kan dua-duanya beriman. Tapi ada cerita di masyarakat kami. Ditanya sama ibu-ibu, mau pilih contoh yang mana? Nabi Ibrahim, kata ibu-ibu. Terus apa kata penceramahnya? Kalau ibu sudah memilih Nabi Ibrahim, bagus. Kenapa bagus? Nabi Ibrahim istrinya dua, Siti Hajar dan Siti Sarah. Nah terakhir ibunya nggak dipilih, karena mungkin mereka tidak rela. Karena memang pada dasarnya wanita tidak rela dimaju. Mereka rela asal suaminya siap diracun. Begitu satu istri, cukup satu aja. Setia sampai akhir hayat. Lihat kami juga dengan Umi luar biasa, selalu bersama dalam suka dan duka. Nah kembali kepada cerita tadi, keimanan itu tidak bisa kita wariskan. Ada ayahnya penjahat, alhamdulillah Pak Syarudin, anaknya penjahit. Kan beda sama ayah. Ayah penjahat, anaknya penjahit. Tidak selamanya ayah penjahat, anak penjahat, tidak. Karena iman adalah anugerah Allah. Nah maka dalam tasawuf itu yang disebut namanya dengan nurani. Ini kena Jabal Nur. Apa arti nur? Bapak Ibu sekalian, ini cahaya. Anak-anak kami, apa arti nur? Cahaya. Jabal Nur, bukit bercahaya, tempat turunnya wahyu yang pertama di kota Mekah. Mungkin Abi sudah berulang kali naik puncak Jabal Nur. Bagus itu dilihat, 2 jam ya Abi ya. Tempat Nabi sering bertahannus, turunnya surah Al-Alaq itu, bertemunya dengan malaikat Jibril di puncak Jabal Nur di kota Mekah pada zaman itu. Jadi nur cahaya. Kalau 2 cahaya, nur cahaya. Kalau 2 cahaya, apa Gus Rusli? Nur cahaya. Kalau 2 cahaya, ada yang bilang nur. Ini bahasa Arab Medan. 2 cahaya itulah nurani. Nurani. Maka sering kita bilang, wah ini manusia gak punya hati nurani. Seolah-olah dibayangkan orangnya kejam, zalim, sadis. Jadi nurani itu adalah anugerah dari Allah. Nur yang pertama, nur al-iman. Makanya kita selalu minta. Dalam Al-Quran juga diajarkan doa-doa itu. Banyak sekali doa-doa yang kita diperintahkan meminta diberikan iman. Seperti surah Ali Imran 193. Doanya Nabi, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Nah satu lagi cahaya itu namanya nur al-ilmi, cahaya ilmu. Maka cahaya iman, cahaya ilmu itu 2 cahaya yang Allah tanamkan pada qalbu, hati manusia. Nah ini sudah tadi tasawuf ya tadi. Makanya kita ini selalu memerlukan 2 cahaya itu. Cahaya iman, cahaya ilmu. Itu jangan pernah hilang dari kehidupan kita. Itu cahaya. Ini terutama anak-anak kami yang akan menjadi penghafal Quran. Imam Syafi'i 9 tahun sudah hafal Quran. Kita ada berapa tahun? Berapa hafal Quran? Ada yang bilang, saya belum hafal 30 juz, tapi alhamdulillah saya sudah hafal juz 30. Nah, jadi juga lah
dari Amayata Sa'alun sampai Surah An-Nas. Dia hafal juz 30, bukan 30 juz. Imam Syafi'i hafal Quran, tapi suatu saat hafalannya terganggu. Nah, ini perlu anak-anak kami. Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Al-Waqi' yang kalimat itu terkenal sekali. Syaqautu ila Waqi' an su'i hibsi fa arsyadani ila tarkil ma'asi bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Itu kata sang gurunya. Aku mengadu, kata Imam Syafi'i, kepada guruku, kenapa hafalanku sudah terganggu? Ayatnya sudah lompat-lompat, ada yang hilang, dapat pakar, hilang di tengah ayat, dapat di tengah ayat, hilang di ujung. Apa kata gurunya? Nah, anak-anak kami berkata, Fa'arsyadani ila antarkil ma'asi. Maka gurunya memberi nasihat, tinggalkan maksiat. Bayangkan, karena ilmu cahaya dan wadulullah la yuhda bil 'asi, dan cahaya Allah tidak memancar pada orang yang berbuat maksiat. Maka banyak orang berilmu tapi dia suka membodoh-bodohi orang. Ada orang berilmu tapi dia berbuat kebatilan, dia berbuat kejahatan dengan ilmunya. Kenapa? Dia tidak mendapatkan nur cahaya dari Allah. Insya Allah ini di tempat kami ini banyak cahaya. Namanya aja udah Jabal Nur. Ini cahaya memancar terus saja ya. Insya Allah selalu ayat-ayat Quran dibaca, azan dikumandangkan, sholatnya berjamaah, masya Allah. Sehingga cahaya-cahaya itu akan memancar di tempat yang mulia ini. Imam Syafi'i kaget. Kenapa, kata gurunya, saya harus tinggalkan maksiat? Sekelas Imam Syafi'i tidak mungkin berbuat maksiat. Apa yang dia lakukan? Gara-gara itu mikirin apa yang saya buat. 2 hari 2 malam gak bisa makan, disiapkan lontong malam gak selera, disiapkan nasi gurih gak selera. Mana ada lontong di zaman Imam Syafi'i? Ini umpama. Setelah itu dia sadar, ternyata sebabnya pada suatu hari tak sengaja. Nah, bayangkan tak sengaja, Imam Syafi'i terlihat beda dengan melihat. Terlihatnya seorang wanita naik unta. Dulu belum ada mobil, belum ada Gosen, Grand, belum ada zaman itu. Naik unta, kena unta tinggi, tersibaklah pakaian bawahnya, terlihat betisnya saja, dan itu saja sudah menyebabkan terganggu hafalan Imam Syafi'i. Nah, maka anak-anak kami, kita yang sekarang lagi sudah berubah ini. Kita sudah menggunakan cyber education, cyber teaching. Wah, sudah menggunakan internet. Kita sekarang sudah berbeda zamannya. Mungkin zaman Abi dulu masih sempat batu tulis, masih sempat pakai kapur. Tapi sekarang tidak lagi, sudah cyber education, cyber teaching. Ini istilah yang berkembang hari ini. Semua sudah menggunakan internet. Bayangkan. Dan dunia sudah ada di ujung jari kita. Apa saja bisa dilihat. Nah, hati-hati. Siapa yang apalagi dengan sengaja berbuat maksiat, maka ilmu itu akan dicabut Allah, nur cahayanya. Sehingga orang berilmu, maaf, banyak berbuat yang batil. Orang berilmu banyak kita lihat tidak berakhlak mulia. Kenapa? Karena dengan ilmunya dia bermaksiat, Allah cabut keberkahan ilmu. Ini hati-hati. Maka kita banyak-banyak istighfar. Nabi aja 100 kali istighfar. Harus banyak. Ini saya tanya di adik kami, Ibu Dewan Guru, zikir itu jangan pernah berhenti, itu mendapatkan cahaya. Kalau mau mulai sesuatu, apa yang kita baca? Mau gak dijawab? Mau mulai sesuatu, apa yang kita baca? Bismillah. Itu zikir kita, biar cahaya itu dapat.
Selesai dari sesuatu, alhamdulillah. Mendengar berita musibah, innalillah. Melihat yang menakjubkan, melihat yang tidak baik, mendengar suami nikah lagi. Ada yang jawab alhamdulillah, ada yang jawab astagfirullah, tergantung orangnya ya. Gak usah kita bahas lagi. Dan ibu gak usah terlalu membawa ke perasaan ya. Ini contoh saja. Nah, jadi martabat dan kemuliaan hidup yang pertama harus kita miliki itu adalah ketika kita tampil di bumi Allah ini menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya ingin sampaikan sedikit karena ini juga adalah hari santri ya, kemarin 22 ya Abi ya. Saya kirim juga sama Abi selamat hari santri lewat WA Dr. Hasanul. Karena Abi mungkin jarang pakai WA. Saya pernah WA Abi 2 tahun nggak dilihat-lihat sama Abi. Ini kok contengannya nggak dua, nggak pernah kelihatan. Rupanya Abi nggak suka dengan media-media sosial ya. Ya. Tapi Abi punya asisten yang banyak. Pernah saya kirim. Ini Abi kenapa? Apakah ada kota atau gimana? Punya Jabal Nur gitu besar, kok kota nggak ada, nggak mungkin. Rupanya Abi pakai handphone jadul ya. Ada di bawah HP-nya kan? HP Nokia, pabriknya udah tutup begitu. Jadi ada 4. Nah ini dicatat ya. Indikasi orang bertakwa itu ada 4. Nah yang 4 inilah tanda orang takwa itu. Pertama, orang takwa itu harus menjadi agent of change. Nah, ini kalau bahasa asingnya begitu ya. Kalau di pesantren modern kan bahasa Inggris saja. Dia harus menjadi agent of change. Nah, jadi dia harus menjadi pembawa perubahan. Nah, bahasa Al-Qur'annya agent of change itu adalah muslihun. Mana dasarnya? Surah Hud ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin illa wa ahluha muslihun. Dan tidaklah Tuhanmu menghancurkan negeri-negeri yang ada di bumi ini kecuali di negeri itu masih ada muslihun. Bukan salihun, muslihun. Apa bedanya? Kalau orang soleh itu individual. Dia sholat, dia puasa, tapi diri sendiri. Jangan-jangan istrinya nggak diajar, jangan-jangan anak dibiarin nggak sholat. Tapi kalau muslihun, dia orang baik dan mau melakukan perubahan dan mengajak orang lain dalam kebaikan. Lebih tinggi lagi. Itu yang disebut agent of change itu. Dia selalu membawa perubahan, mengajak orang kepada kebaikan. Nah, maka orang takwa itu dia tinggi sekali kepeduliannya. Dia tidak memikirkan diri sendiri lagi. Tapi gimana ya kalau saya udah sholat, gimana anak saya, keluarga saya? Bapak itu sebagai dewan guru sudah bagus ibadahnya, bagus ilmunya. Ini bagaimana anak didik saya bisa seperti saya atau lebih hebat dari saya lagi? Nah, itu orang takwa. Dia selalu menghendaki perubahan. Jadilah kita tidak sekedar orang soleh, tapi muslihun. Yang kedua, indikasi orang takwa itu adalah mereka orang yang cinta kepada tanah air, atau disebut dengan istilah nasionalisme. Nah, jadi orang takwa itu bukan orang yang suka berbuat kezaliman, bukan yang suka buat kerusuhan, bukan yang suka menghancurkan, tapi mereka nasionalisme. Dan mereka tentu sudah memahami 4 pilar bangsa itu. Ya, anak-anak kami santri, ingat gak apa yang 4 pilar bangsa itu? Ada gak yang ingat nih? Nah, ini yang di depan saking khusyuknya ngantuk nih. Ada gak yang ingat 4 pilar bangsa itu? Kalau ibu gurunya saya pikir wajib ingat, apalagi guru Pancasila. 4 pilar bangsa itu sering disingkat orang PBNU,
Itu Pak Khairuddin, singkat dan hafal. PBNU, Pancasila, apa lagi? Ayo Bu, ibu-ibunya sambung. PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Jadi orang takwa itu sebenarnya orang yang cinta kepada tanah air. Makanya Indonesia merdeka ini tidak lepas dari para ulama, para kiai, para santri yang ikut memperjuangkan dengan jihadnya, dengan kalimat takbirnya, Allahu Akbar. Maka kalau hari ini Pak Agus, para ulama didiskriminasikan, kita sedih. Justru para ulama itu yang berjuang, ikut memperjuangkan bangsa kita, membela tanah air, dan orang takwa, orang yang cinta kepada tanah air. Tapi kalau ada orang ngaku takwa tapi nggak cinta tanah air, itu dipertanyakan. Kita dilahirkan di bumi Indonesia, kita menghirup udara Indonesia, kita makan dari bumi Indonesia, sayanglah dengan negeri kita. Itu orang takwa. Maka ada satu nas itu ya, cinta tanah air sebahagian tanda dari orang yang beriman. Nah, bangun bangsa kita, negeri kita, inilah nanti anak-anak kami yang akan jadi menteri, jadi gubernur, jadi macam-macam yang akan menjadi pewaris negeri yang kita cintai. Nah, itu indikasi yang kedua orang takwa. Yang pertama tadi, dia sebagai agent of change, selalu membawa perubahan. Yang kedua, nasionalisme, cinta tanah air. Yang ketiga, orang takwa itu adalah religius, rasional. Nah, religius itu adalah orang yang sudah mendapatkan cahaya iman. Sedangkan rasional itulah orang yang sudah tercerahkan akalnya. Jadi dengan kata lain, akalnya sehat. Nah, itulah orang takwa. Sehingga perkataan, perbuatan, semuanya tidak ada yang nyeleneh. Ini kan sekarang Abi banyak orang nyeleneh ya. Entah apa-apa yang dibilangnya, menyesatkan, membuat umat menjadi galau, menimbulkan perpecahan di tengah umat. Hati-hati. Orang yang takwa itu religius rasional. Religius rasional itu artinya dia orangnya mendapatkan keimanan dari Allah, akalnya sehat, sehingga tindakannya, perkataannya, perbuatannya tidak ada yang nyeleneh, nggak ada yang macam-macam lah. Nah, itu indikasi yang keempat. Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Pertama tadi coba disebut apa yang pertama? Agent of change. Nah, dia jadi muslihun, pembawa perubahan. Yang kedua tadi, nasionalisme, terbangun semangat cintanya kepada tanah air. Yang ketiga, religius rasional, cerdas otaknya, sehat akalnya, hatinya juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu lagi indikasi orang takwa itu adalah survive anywhere. Itu bahasa Jawanya begitu ya. Survive anywhere, independen, siap di mana saja, dengan siapa saja, apapun dia siap menghadapi tantangan. Nah, itulah orang takwa, tidak pengecut, tidak penakut, budaya apapun dia siap. Dia pandai menyesuaikan diri, survive anywhere kata orang Jawa. Survive anywhere itu handal, siap menghadapi perubahan apapun dia siap. Nah, ini indikasi yang keempat itu ya. Jadi kita harus seperti itu. Nah, yang kedua, martabat, derajat kemuliaan itu kita dapati selain dengan ketakwaan. Yang kedua, walladzina utul ilma, orang yang berilmu. Nah, kalau saya sebut, jadilah kaum profesional. Orang-orang profesional itu hidupnya bermartabat. Orang yang profesional itu itulah orang yang berilmu, berpengalaman, berwawasan, dan memiliki kearifan.
orang yang bijak. Nah, itu kaum profesional yang sesungguhnya. Dan itu yang diberi Allah derajat, kemuliaan. Nah, maka Anda sekalian, Bapak Ibu Dewan Guru, long life learning ya adalah ungkapan teori pendidikan. Sepanjang hidup adalah belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Yang sudah S1 lanjut S2, lanjut S3, bisa lanjut lagi guru besar dan sebagainya. Belajar itu gak ada habis. Bahkan maaf, sampai Nabi katakan lakinu mau takut. Orang-orang yang mati, orang yang mendekati kematian pun diajari. Kalimat apa yang diajari? La ilaha, hati-hati. Maka sepanjang hidup beramallah. Karena ada satu hadis mengatakan wa rajulun mata ala ma'asyafi. Seseorang itu mati menurut apa perbuatan semasa hidup. Apa yang dia lakukan? Kita merasa terharu. Ada orang meninggal sedang baca Quran. Alhamdulillah. Kenapa? Semasa hidup kerjanya baca Quran. Jadi dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauzi ada diceritakan begini. Seseorang mau meninggal diajarkan la ilaha illallah, tapi gak bisa dia mengucapkannya. Yang keluar kalimat yang lain. A'tini katsam minal khamar. Berikan aku seteguk khamar. Kebiasaan minum khamar. Di kampung diajari orang ucap la ilaha illallah, gak keluar. Yang keluar kalimatnya lain. Skakmat. Skakmat. Oh, main catur di masa ini. Bukan tak boleh main catur, tapi kalau main catur sampai gak belajar, melalaikan sholat, yang mubah pun jadi haram. Nonton TV boleh, tapi kalau gara-gara nonton TV gak sholat jadi haram. Main handphone boleh, tapi kalau gara-gara handphone sampai gak pernah baca Quran jadi haram juga. Nah, itu yang kedua ya. Jadi artinya manusia yang bermartabat itu kalau mereka dalam hidupnya selalu meningkatkan kualitas dirinya dalam ilmu, dia harus menjadi kaum profesional. Dalam bahasa ilmiahnya intellectual influence. Nah, itu dia. Intellectual influence itu ilmunya sudah bagus dan dia membawa pengaruh, influence kepada orang lain. Dia bisa menyebarkan ilmunya, dia bisa menjadi contoh. Apalagi orang berilmu itu sudah memiliki moralitas. Sehingga dicontoh ini kalau Bapak Ibu para Dewan Guru, yakinlah akan dicontoh ini sama anak didik. Cara berpakaian Bapak Ibu dicontohnya, cara bicara gurunya, cara duduk gurunya, cara mengajar gurunya. Maka kita itu jadilah seorang intelektual influence. Seorang yang berwawasan tapi juga punya pengaruh. Kita bisa memberi energi positif pada orang lain. Nah, itu termasuk manusia yang bermartabat. Dia orang yang berilmu dan kemudian membawa pengaruh yang baik karena dia bisa menjadi contoh karena memiliki moralitas yang mulia. Nah, orang berilmu tanpa moral dia tidak bermartabat. Apalagi sudah gak berilmu, gak bermoral. Yang paling bagus dua-dua kita miliki, berilmu dan berakhlak. Makanya al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu, influence. Jadi ilmu kita harus berpengaruh. Bagaimana kita bisa mengaruhi orang kalau kelakuan kita nggak benar? Makanya guru adalah contoh dalam hidup ini. Digugu dan ditiru. Ini anak-anak kita niru. Kita larangnya anak-anak jangan main HP ya lagi belajar, tapi gurunya chattingan lagi ngajar. Gimana muridnya nggak seperti itu ya? Berikan keteladanan. Intellectual influence dalam teorinya. Jadi ilmunya membawa pengaruh yang baik. Itu yang diberi martabat. Dan terakhir yang ketiga, yang diangkat Allah derajat manusia itu adalah mereka yang hidupnya berkarya, kreatif. Nah, maka Abi, pesantren-pesantren modern sekarang, mereka itu dibuat mampu mandiri dan kreatif. Itu di Jawa saya pernah lihat di Inabah tempatnya arwah Allah yang Abang Anom, anak santrinya diajar bertani.
Anak santri diajar pelihara ikan lele. Anak santri diajar gimana jadi bengkel sepeda kereta. Saya pikir Abi juga akan seperti itu. Apalagi lahan masih luas kan ya. Nah, nanti secara bertahap dibuat misalnya kolam, bagaimana cara melihara ikan, nanam padi, sehingga pesantrennya produktif. Nanti masyarakat bisa beli padinya, beli tanah. مارب بمرمى العين يا حيا اتحوطت برجال حرابه متجهز